Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sinta Nuriyah, Rokmul Qoyid U 2019-3034. Ana min syu'bah al-lughatul arabiyyah wa adabiha at-tani wa kulliyah usuluddin wal adab wa ilmul insaniyah. Fi hadhil fursah uridu an ashraha lakum anil dhahirah sautiyah fil idgham wal ibdal, yaitu fenomena suara idgham dan ibdal dalam ilmu fonologi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa istilah idgham kita temukan dalam ilmu tajwid. Idgham dalam ilmu tajwid secara etimologi berarti memasukkan, sedangkan secara terminologi yaitu sebuah pelafalan dari penggabungan dua huruf yang kemudian memasukkan salah satu hurufnya pada huruf setelahnya. Idgham terjadi ketika ada huruf sukun bertemu dengan huruf tasydid. Idgham dalam ilmu tajwid itu ada tiga. Yang pertama idgham biguna, yang kedua idgham bilaguna, yang ketiga idgham mimi. Idgham biguna adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf empat, yaitu ya, nun, mim, wawu. Seperti contoh mayyakulu, nun sukun bertemu dengan ya. Kemudian yang kedua yaitu idgham bilaguna. Idgham bilaguna adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf, yaitu huruf lam ro. Seperti contoh ghafurur rahim, ro tanwin bertemu dengan huruf ro. Yang ketiga yaitu idgham mimi, apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Seperti contoh minhum mitsaqon, mim sukun bertemu dengan mim. Kemudian terjadinya fenomena perubahan bunyi yang termasuk idgham dan ibdal itu terjadi karena adanya proses morfofonemik atau morfofonetik yang tergabung dalam satu istilah morfofonologi. Adapun morfofonemik yaitu bidang kajian ilmu linguistik yang berada pada tataran morfologi dan fonologi. Proses morfofonemik dalam perspektif fonologis adalah peristiwa fonologis yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem yang lain. Sedangkan proses morfofonemik dalam perspektif morfologis adalah peristiwa terjadinya variasi bentuk morfem dalam proses morfologis karena faktor fonetik atau sistem bunyi bahasa. Konsep tentang morfofonemik dalam tradisi Arab atau ilmu keilmuan Arab yang dikenalkan oleh salah satu tokoh linguis Arab modern, yaitu Ibnu Jinni. Beliau mengklasifikasikan fenomena perubahan bahasa sebagai bentuk perubahan morfofonemik itu menjadi tiga. Yang pertama idgham atau asimilasi, yang kedua ibdal atau mutasi, yang ketiga al-qalb al-makani atau metasesis. Kemudian idgham dalam ilmu fonologi. Idgham artinya memasukkan, yaitu memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya yang berefek mengganti bunyi. Definisi lain dari idgham menurut as-shahib murahil arwah yaitu al-idghamu huwa ilbasul huruf fi makhrajihi miqdara ilbasi harfain, yaitu memasukkan beberapa huruf yang makhrajnya sama atau berdekatan ke tempat huruf yang lain. Idgham terjadi karena beberapa hal, yaitu untuk meringankan pelafalan, dan i'lal terjadi di beberapa huruf saja. Dalam fonologi Arab, kaidah awal idgham adalah memasukkan atau meleburkan. Syaratnya adalah makhrajnya harus berdekatan. Jadi tempat keluarnya huruf itu makhrajnya berdekatan. Contohnya ila dzil arsy sabila, huruf shin ketemu sin, pasti dalam pelafalannya agak berat, sehingga apabila ada seseorang yang masih belum terbiasa atau masih
merasa sulit dalam melafadzkannya, maka ada ulama fonologi yang memperbolehkan dalam pelafalannya itu satu huruf, tetapi dalam penulisannya tetap, yaitu shin dan sin. Contoh lain yaitu fala yahzunka qaulihim. Maka biasanya makhraj qaf itu tidak begitu dalam dan cenderung diringankan karena antara huruf kaf dan qaf itu makhrajnya sama. Contoh lain, arini nuzul ilaika qala. Kemudian yaitu ibdal. Secara bahasa, ibdal adalah al-ibdalu huwa iqamatu syai'in maqama akhar. Ibdal artinya merubah. Maksud merubah di sini adalah menetapkan sesuatu itu untuk menempati tempat yang lain. Sedangkan ibdal secara istilah adalah mengganti atau merubah dalam meletakkan satu huruf di tempat huruf yang lain. Pengertian lain dari ibdal menurut Al-Hulayaini yaitu menghilangkan satu huruf dan meletakkan huruf lain di tempatnya. Perubahan ini disebabkan karena bertujuan untuk memudahkan pelafalan. Dalam tradisi Arab ada dua jenis mutasi. Yang pertama mutasi bunyi konsonan yang sering disebut dengan ibdal, dan yang kedua mutasi bunyi vokal atau semi vokal yang dikenal dengan sebutan ihlal. Adapun ibdal menurut ulama terdahulu dan ulama modern itu ada dua. Yang pertama al-ibdalu bainas shawamid, yaitu mengganti di antara dua konsonan menjadi satu konsonan. Dan yang kedua al-ibdalu bainas shawaid, yaitu mengganti di antara dua vokal atau harokatnya. Sedangkan ibdal dalam fonologi secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama al-ibdalu al-mutarradu awil qiyasi, yaitu ibdal yang memiliki kaidah-kaidah atau syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh orang Arab dan para ahli bahasa. Yang kedua yaitu al-ibdalu ghairul mutarad awis simai. Berarti yang kedua ini kebalikan dari qiyasi, yaitu sama dengan kaidah shorof. Nah, jadi bagaimana orang Arab melafalkannya? Kita mengikuti pelafalan dari orang Arab. Kafa bihada minni utlubul aqwa minkum syukran ala husni ihtimali